realitas dan kesadaran manusia. Berarti ketika aku memahami realitas, realitas masuk ke dalam diriku, tampil sesuai versinya bagiku. Dan pemahaman ini sifatnya dialektis. Jadi ketika aku memahami sesuai penampakannya dia, sebenarnya kesadaranku juga berubah. Tadi aku melihat ini sesuai kesadaranku, tapi sebaliknya setelah melihat ini, kesadaranku juga berubah. Gara-gara melihat ini, mungkin aku mamanya, wah alhamdulillah ada tehnya sekarang, tehnya masih hangat. Setelah melihat ini, itu kan kesadaranku berubah. Tadi mungkin aku pesimis, ini dikasih teh nggak sih ini. Begitu lihat ini, kesadaranku jadi berubah. Kamu memahami Al-Quran, memahami Allah, ya kan? Itu kan Allah tampil dalam dirimu, Al-Quran tampil dalam dirimu. Tapi sebenarnya ketika kamu memahami yang tampil dalam dirimu, yang terjadi bukan cuma pemahaman, tapi juga perubahan dalam kesadaranmu. Jadi kalau aku menganggap pengajian ini forum yang sia-sia, maka kesadaranku tentang pengajian ini juga berbeda, akan berbeda kalau aku menganggap pengajian ini sangat penting. Dan kalau aku menganggap pengajian ini sangat penting, akan berpengaruh terhadap perilakuku, tindakanku. Jadi pemahaman itu mempengaruhi kesadaran, kesadaran mempengaruhi tindakan. Jadi hati-hati, jangan salah. Pemahaman itu bukan barang statis, tapi dia mempengaruhi kesadaran. Sebelum hujan, kesadaranmu mungkin berbeda dengan sekarang setelah hujan. Tadi sebelum hujan kamu mungkin, wah sumuk banget ya, hawanya kok tidak enak. Begitu hujan berubah sekarang, lumayan seger. Tapi nanti semoga waktu pulang gak hujan ya, aku gak bawa jas hujan. Dan itulah hidup. Jadi dari pemahaman, kesadaran yang dialektis, kemudian tindakan yang sesuai dengan kesadaran. Apa yang ada, makanya sering saya bilang, apa yang ada di kepalamu, biasanya seperti itulah kamu tampil. Dan apa yang kamu pahami, biasanya seperti itulah nanti kesadaranmu. Versinya Heidegger. Kesadaran orang yang menganggap Tuhan itu maha adil, maha penyiksa, maha teliti, mungkin berbeda dengan perilakunya orang yang punya kesadaran bahwa Tuhan itu maha pengampun, maha pemurah, maha memaafkan. Yang satu gayanya mungkin santai, agak sakar PDW, yang satu gayanya mungkin kaku, agak formal. Jadi ada dialektika. Nah, ketika tadi manusia memperlakukan alam secara manipulatif, secara persepsi tunggal, secara reduktif, bahkan secara eksploitatif, pada akhirnya juga akan mengubah kesadarannya. Ketika dia melihat alam semesta hanya dari persepsi untung rugi, maka kesadarannya juga akan terbangun jadi kesadaran untung rugi. Dan kesadaran untung rugi ini akan berpengaruh terhadap struktur berpikirnya, struktur hidupnya. Kalau kamu masih positivistik, yang eksploitatif, yang untung rugi, dan kesadaranmu adalah kesadaran ini, maka ada kemungkinan semua hal yang lain kamu perlakukan juga secara eksploitatif. Itu sama kayak misalnya anak yang sejak kecil dilatih disiplin oleh orang tuanya, maka meskipun disiplin itu hanya waktu dia bangun tidur sama berangkat sekolah, kesadarannya akan terbangun disiplin, dan semua bidang kehidupannya akan terbangun dengan benchmark bangun tidur dan berangkat sekolah itu. Jadi itu namanya pengaruh kesadaran. Kalau kamu membangun kesadaran eksploitatif, untung rugi, maka pasti itu akan berimbas dalam semua tatanan kehidupan. Kamu akan mempertimbangkan untung dan rugi. Dan tidak heran ketika orang berpikir saintifik, maka sistem ekonominya jadi sistem ekonomi yang kapitalistik. Sistem politiknya juga sistem politik yang cenderung hegemonik, nyari untung sendiri. Kenapa kok cepat sekali jadi begitu? Ya karena memang kesadaran yang dibangun, kesadaran eksploitatif, kesadaran untung rugi.
Mungkin ngaji ini juga sebenarnya kamu mempertimbangkan untung rugi. Kok kamu mau sih setiap malam Kamis ngaji di sini? Lumayan, ada tehnya, dapat filsafat gratis, ini sebenarnya kesadaran untung rugi. Kenapa kok muncul begitu? Karena kamu dibiasakan untuk untung rugi. Kalau dosennya bilang di kelas, semester ini maksimal 75%, jadi kamu boleh bolos 4 kali. Sebenarnya kamu bisa nggak bolos, tapi eman-eman sudah dikasih kesempatan bolos kok. Sekali-sekali bolos dong, lumayan, ada jatah kok. Untung rugi yang kamu, dalam hal apapun kamu sering ambil kesempatan untung rugi. Dan hati-hati dalam banyak hal. Pacaran kadang-kadang kamu, pacaran sudah lama masa nggak ngapa-ngapain ya, rugi no. Itu untung rugi lagi yang kamu pikir. Ya kan? Sholat misalnya, sholat tahiyatul masjid itu bisa cukup diganti dengan membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Begitu kamu masjid mau sholat, ngapain capek-capek, baca aja subhanallah, selesai, pahalanya sudah sama. Begitu kamu ngerti mau baca Quran sampai khatam, tiba-tiba lihat hadis bahwa Al-Ikhlas itu senilai dengan sepertiganya Al-Quran. Wah, ini kalau sepertiga dibaca 3 kali berarti utuh, sama kayak baca Quran utuh. Adalah dibaca 3 kali selesai, ngapain capek-capek dibaca sampai 30 juz. Dan coba kamu cermati, cara berpikirmu pasti ke sana. Kenapa? Kamu dilatih, kesadaranmu dibiasakan tadi eksploitatif, kalkulatif, untung rugi dalam hal apapun. Dan itu yang jadi modus hidup realitas dan kesadaran manusia dalam kritiknya Heidegger. Nah, dari setting yang agak panjang tadi, barulah nanti Heidegger masuk ke teorinya tentang being, mempertanyakan ada. Sekarang katanya Heidegger, ayo kita lihat kenapa kok bisa begitu, ada modus, ada yang seperti apa sih yang membuat orang-orang jadi begitu. Katanya Heidegger, semua itu terjadi karena para filosof sebelumnya lalai untuk membahas tentang yang ada. Descartes sudah bagus, dia menemukan cogito ergo sum, tapi dia nggak pernah membahas tentang sum itu. Aku berpikir maka aku ada. Descartes sibuk dengan berpikirnya tapi melupakan adanya. Dia tidak membahas ada itu yang dimaksud apa sih? Kesadaran bahwa aku berpikir atau apa? Padahal kesadaran bahwa aku berpikir, kalau katanya Heidegger, itu kan hanya salah satu sisi dari realitas. Gitu loh. Dan itu bagi Heidegger kesalahan para filosof sebelumnya. Oleh karena itu Heidegger mencanangkan proyek untuk ayo kalau begitu kita bahas tentang ada. Membahas ada yang utuh, yang tidak menzalimi realitas. Kalau bahasanya mau apa menzalimi realitas itu? Jadi tidak memaksa realitas hanya dari perspektifmu, hanya dari kesadaran kita sebagai subjek. Jadi untuk bisa menangkap realitas itu kita harus sabar, cermat, utuh, teliti melihat kompleksitas dimensi-dimensi realitas. Jangan kesusu disimpulkan hanya berdasarkan kesadaran temporal kita. Nah itu ada. Maka dia melanjutkan cara berpikirnya Husserl. Jadi kalau Husserl kan intensional. Intensional itu kesadaran mengarah pada sesuatu. Kalau Heidegger kebalikannya. Jadi faktisitas. Faktisitas itu faktalah yang mengarahkan kesadaran kita. Gitu. Contoh paling gampang,
Kenapa fakta yang mengarahkan kesadaran kita itu, kenapa ya kok aku pemarah, itu biasa ditelusuri. Oh, karena bapakmu mendidikmu secara kaku, disiplin, sehingga kamu cenderung pemarah. Itu kan fakta yang mengarahkan kesadaranmu. Orang yang tiap hari mungkin ngaji tasawuf, maka jiwanya jadi lembut. Fakta ngaji mengarahkan kesadarannya. Jadi itu faktisitas. Kenapa kok kamu jadi Islam? Ya faktisitas. Fakta yang menggiring kamu jadi Islam. Bapakmu Islam, lingkunganmu Islam, ibumu Islam, ustadzmu Islam kabeh. Lah kok kemudian aku bisa murtad, ayo keluar dari Islam? Itu fakta lagi yang bilang, yang menggiringmu jadi keluar Islam. Mungkin kamu ketemu fakta buku yang anti Islam, atau ketemu peristiwa yang bikin kamu benci Islam, atau ketemu apalah yang bikin kamu keluar dari Islam. Mungkin terorisme, mungkin bom, mungkin apa. Jadi fakta. Itu namanya faktisitas. Kita, kalau katanya Heidegger, selalu terlempar pada faktisitas, pada fakta-fakta. Ujuk-ujuk ujuk. Kamu sebenarnya dulu itu pengennya kuliah di UGM, cuma ndak ketut, terpaksa harus kuliah, masuklah di IAIN. Tiba-tiba begitu diterima, dan hari pertama kuliah kamu baru sadar, iya ya, mahasiswa IAIN aku sekarang. Padahal aku nggak siap loh tiba-tiba jadi mahasiswa. Itu kan fakta, tapi mau nggak mau kamu harus jadi mahasiswa IAIN. Sudah faktanya begitu. Terserah kamu menyikapi selanjutnya, tapi hari ini kamu di hadapan fakta seperti itu. Dan hidup selalu begitu. Tadi kamu enak-enak nggak bawa jas hujan, tiba-tiba ketemu fakta bahwa hujan deras. Ayo kamu bingung gimana nanti ya pulangnya. Dan itulah faktisitas. Beda sama Husserl, orangnya gerak ke fakta. Tapi kalau dia kan enggak, fakta justru yang nabrak kamu. Itu. Tiba-tiba ketemu fakta hujan, tiba-tiba ketemu fakta cendelone goyang kabeh, enggak kedengerin orang ngomong. Tiba-tiba ketemu fakta kamu masuk angin, tadi padahal enggak biasanya masuk angin. Dan hidup selalu begini. Bertemu dari fakta ke fakta. Betul. Dulu kamu merasa cakep, tapi begitu mengkacau, wah kok gini ya wajahku, perasaan dulu cakep loh ya, kok sekarang jadi gini. Itu fakta sudah. Terserah kamu menyikapi selanjutnya, tapi kamu berhadapan dengan fakta. Oke ya. Nah, setelah ketemu fakta, apa sih yang kamu lakukan? Disinilah masuk nanti pemikiran Heidegger tentang Das Sein, yang diawali dari Sein dan Seinde. Sein dan Seinde itu ada dan mengada, atau ada dan adaan. Oke, ini mau habis. Oke ya, jadi ada dan adaan. Jadi ada itu kalau untuk kasus manusia tidak pasif, tapi aktif. Manusia tidak kayak barang, tidak kayak benda. Jadi maka ada tidak berarti kayak HP ini, kayak teh ini geledak begitu aja itu. HP ini ada. Tapi kalau manusia enggak. Keberadaan manusia itu mungkin kalau bahasa Arabnya lebih tepat dikatakan dia bermukim. Bermukim itu kan diam sebenarnya, tapi aktif. Aktif apa? Aktif untuk tinggal. Aktif untuk diam. Susah ya mengartikan aktif untuk diam. Negak filsafat tidak bisa bikin istilah gitu. Jadi kamu aktiflah untuk diam. Jadi diamnya manusia itu beda dengan diamnya barang. Karena diamnya manusia sebenarnya itu juga aktif. Being in the world. Kamu terlempar dalam fakta. Terlempar dalam fakta. Kalau barang, ya wis dia diam aja, nggak bisa berontak, nggak bisa komplain, nggak bisa itu. HP ini aman nyaman sekarang. Kalau aku mau tak cemplungin di kamar mandi, dia juga nyerah, nggak bisa komplain, nggak bisa berontak. Beda sama manusia. Jadi seinnya, adanya barang, adanya benda, itu beda sama antara yang bukan manusia. Dan kalau manusia,
tak dicemplungkan air dia berontak, dia bisa naik lagi, bisa mukulin yang nyemplungin air. Ya kan? Beda sama HP. Maka manusia bisa mengada, itulah seinde. Mengada itu menunjukkan bahwa dirinya ada sesuai versinya. Meskipun nah, orang yang menunjukkan dirinya sesuai versinya itu nanti yang kalau di Heidegger disebut Dasein. Begitu dicemplungin air, kamu marah terus mukul yang kurang ajar. Emangnya salahku apa dicemplungin air? Nah, kamu bangkit dan mukul, itu kan berarti keinginanmu karena pengen balas dendam lah. Itu kan berarti kamu ada habis. Kabelnya, Mas. Kelihatannya habis anunya, baterainya. Ya, jadi adanya manusia beda dengan adanya yang bukan manusia. Itulah Dasein. Dasein ini orang yang eksis jadi dirinya sendiri, mengada sesuai keinginannya, sesuai cita-citanya, sesuai kehendaknya. Begitu orang terlempar dalam fakta, faktisitas tadi, ada banyak kemungkinan yang bisa dia lakukan. Sudah mati. Ya. Jadi, nah, kalau dia milih kemungkinan yang keinginannya sendiri, cita-citanya sendiri, tujuannya sendiri, maka dia disebut Dasein. Tidak bisa. Apa yang terjadi? Oke. Nah, kalau laptop tidak bisa berontak karena dia tidak bisa mengada. Listriknya mati, dia tidak bisa teriak-teriak. Yang teriak orangnya. Oke, nah nanti ada tipe orang yang begitu dia jatuh dalam fakta, dia tenggelam dalam fakta, tidak bisa bangkit sesuai versinya, sesuai keinginannya, dia mengalir saja seperti arus. Itu nanti yang oleh Heidegger disebut Dasmang. Dasein itu artinya being there, manusia yang ada di sana. Dasein itu manusia yang otentik. Dia eksis sebagai dirinya, tampil sesuai keinginannya, sesuai cita-citanya untuk eksis. Sementara kalau Dasman itu dia tenggelam dalam fakta, terlempar dalam fakta dan tidak bisa bangkit. Kalau tadi kamu dicemplungin dan kamu nyerah begitu saja, oh kok aku dicemplungin, ya biarlah, tidak apa-apa. Itu berarti kamu Dasman, manusia yang tidak otentik. Kamu tenggelam dalam kerumunan. Ya sekarang semua zamannya begitu, ya udahlah aku ikut gini aja. Nah, itu berarti kamu Dasman. Teman-temanku golput semua, kalau aku tidak golput nanti tidak enak, dianggap beda sama yang lain. Udahlah kalau gitu aku harus golput saja. Nah, itu namanya Dasman. Kamu tidak otentik, kamu hanya ikut kerumunanmu. Dasein itu kamu boleh golput, boleh nyoblos, tapi pilihanmu sendiri, bukan karena arus, bukan karena permintaan orang lain, bukan karena paksaan dari siapapun. Itu bedanya Dasein dengan Dasman. Kenapa sih orang harus eksis sebagai dirinya? Karena kita ini ada tapi bisa tidak ada. Kita ini eksis tapi bisa tidak eksis. Maka ya harusnya kita milih untuk ada dan eksis. Kalau kita tenggelam dalam kerumunan berarti kita sama dengan tidak ada. Makanya nanti Heidegger juga disebut salah seorang filosof yang eksistensialis.
Jadi ngomong tentang eksistensi juga. Ada kita dan tiada kita itu menentukan apakah kita otentik atau tidak sebagai manusia. Apa sih yang jadi batas? Kalau di Heidegger, batasnya adalah bahwa kita bisa mati. Ternyata manusia ada akhirnya. Akhirnya itu mati. Kalau kita tidak dasein, itu artinya kita lenyap sebelum kita benar-benar lenyap. Ya kan? Sebelum kita benar-benar mati beneran, sebelum kita benar-benar berakhir, kita sudah berakhir. Kalau kita tidak dasein, maka ya jadi mahasiswa, jadi anak, jadi kakak, jadi adik, jadi teman, kita harus otentik. Apa keinginan kita, apa cita-cita kita. Jangan gampang ikut-ikutan arus. Banyak mahasiswa yang kalau tak tanya, gimana mas, kira-kira setelah lulus mau ngapain? Gak tahu pak, ya mengalir aja. Lu mengalir mau kemana? Kalau kamu tidak paham alirannya, kalau kamu tidak muncul dari aliran itu, alirannya nanti kemana ya tidak jelas. Berarti kamu tidak desain. Yang sudah lulus saja begitu, apalagi yang mahasiswa. Jadi besok mau jadi apa nggak jelas. Karena tadi kan ada pembekalan wisuda. Kalau di UIN besok Sabtu itu wisuda. Ada beberapa yang pamit ke saya, mau wisuda pak besokan. Tapi ya sama aja kalau ditanya, habis ini mau kemana, mau nikah, mau kerja, nggak tahu saya pak, nggak jelas mau ngapain. Sudah dijalanin aja lah pak, nanti ketemu apa juga nggak tahu. Nah, kalau kamu hari ini juga masih begitu, berarti kamu dasman, masih tidak otentik. Katanya orang Arab, wujuduhu ka'adamihi. Jadi kamu seolah-olah ada tapi nggak ada sebenarnya kamu. Jadi kamu mati sebelum kamu mati. Kalau itu ada dan tiada. Nah, ini yang tak jelaskan tadi. Jadi dasman itu orang yang melupakan keadaannya dan larut dalam keseharian. Nanti kalau baca bukunya Heidegger ada istilah metafisika keseharian. Jadi di metafisika keseharian inilah kita sering tenggelam. Maka kita harus bangkit, kita harus menyelam tapi otentik dalam keseharian. Kalau bahasanya Heidegger, kita harus menyembul dari arus. Boleh kamu tetap ada di sungai itu, tapi tampakkanlah dirimu, jangan tenggelam. Boleh kamu masih jadi mahasiswa UIN, mahasiswa UNY, UGM, jadi jamaah masjid, jadi takmir masjid, tapi jangan tenggelam. Kamu harus otentik, muncul, tunjukkan ini loh aku. Itu dasein, otentik. Kenapa? Karena kita bisa mati. Kalau kematian itu bagi Heidegger ada dua. Ada namanya sterben, ada namanya aufleben. Kalau aufleben itu mati yang ya mati. Aufleben itu ya kayak jam mati, tanaman mati, radio mati, listrik mati. Itu namanya aufleben. Manusia mati karena daya hidupnya hilang. Aufleben gak usah kamu pikir, otomatis kamu akan mati. Tapi kalau sterben, mati sih, cuma kematian ini memang sudah kamu rancang gayanya, polanya, modelnya, endingnya. Itu berarti sterben. Sterben itu kematian yang meninggalkan makna. Orang-orang besar itu kematiannya adalah kematian yang sterben. Orang-orang terkenal itu sterben. Dia mati tapi seolah-olah masih hidup. Karyanya, pemikirannya. Jadi orang ini ngerti benar, besok aku akan meninggal, maka aku tinggalkan makna. Itu sterben.
Nah, terakhir, ya ini nanti sebelum akhir.